Jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku dalam renungan harian kita Embun Sabda Sabtu 18 April 2020. Saudara dan saudariku seiman, perjumpaan dengan Tuhan Yesus pasti dan selalu akan membawa sukacita, akan membawa kebahagiaan. Dalam perjalanan hidup imamat saya bertemu dengan banyak orang yang sudah memberi kesaksian tentang perjumpaan mereka dengan Tuhan, bahkan dari pengalaman saya sendiri. Dan perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan, membawa metanoia, membawa transformasi. Saya punya banyak teman-teman yang dulu pernah di rumah tahanan Medaeng, dan sekarang apa yang terjadi pada mereka ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam rumah tahanan? Mereka sekarang menjadi orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik yang sangat berani, sangat militan untuk mewartakan Tuhan. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus yang telah bangkit, bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15 menceritakan tentang orang-orang yang bersukacita ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Maria Magdalena, dia bertemu dengan Tuhan, sukacitanya meluap, dan dia langsung mewartakan, walaupun tentu pewartaan itu belum dipercaya sepenuhnya. Demikian pun dengan dua orang murid yang dijumpai Yesus dalam perjalanan mereka keluar kota ke Emmaus. Mereka segera kembali ke Yerusalem. Hati mereka berkobar-kobar bertemu dengan Yesus. Dan mereka wartakan itu kepada saudara-saudara mereka yang lain, kepada para murid yang lain. Juga dengan para murid yang akhirnya mendapat penampakan Yesus. Yesus datang ke tengah mereka. Mereka kemudian menjadi juga bersukacita, berkobar-kobar. Saudara dan saudariku, penampakan Tuhan mempunyai konsekuensi lanjut. Yesus bukan hanya meneguhkan mereka, menguatkan iman mereka, tapi lebih dari itu, Yesus memberikan mereka tugas perutusan, mengutus mereka pergi untuk mewartakan Injil. Apa itu pewartaan Injil? Injil adalah kabar sukacita. Apa itu kabar sukacita? Kabar sukacita bagi kita adalah bahwa Kristus wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Saudara dan saudariku, ketika kita merayakan Paskah, terutama dalam situasi yang sekarang ini, saya yakin dan percaya di tengah situasi ini kita banyak yang merindukan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, kita menjumpai Dia dalam keluarga kita, dalam keheningan doa kita. Dan saya percaya hal ini akan membawa satu perubahan dalam hidup kita, membawa satu transformasi, membawa satu metanoia dalam hidup kita. Dan itulah harapan yang harus terus kita kobarkan dalam hati kita, karena perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit. Saudara dan saudariku, kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan undang kita, Tuhan ajak kita untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar baik dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap situasi hidup kita. Hendaknya kita membagikan
sukacita Injil itu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita mohon berkat dari Tuhan agar kita boleh terus menjadi orang yang membagikan sukacita Injil kepada yang lain, kepada mereka yang berada di sekitar kita. Tuhan sertamu, kita sekalian dan semua orang yang kita doakan. Segala usaha pekerjaan kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.